Kalau misalnya kalian nanti sempat setelah ibadah kita, hari ini saya khotbah di kebaktian bahasa Inggris. Dan kalau misalnya kalian sempat dan kalian ada waktu untuk bisa join dengan kebaktian bahasa Inggris setelah ini, jam 6.30 mereka mulai, I think it will be good, karena kita akan betul-betul mendorong mereka dan juga memberikan encouragement kepada mereka juga, kalau misalnya kalian ada waktu tentunya. Dan kalau misalnya memangnya bisa tahan lapar, begitu ya, sampai jam 7.30, dan 7.30 selesai, dan kemudian setelah itu baru kalau misalnya mau pulang, makan, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan melihat satu topik yang sangat menarik, yaitu masih di sekitar cerita mengenai awalnya Injil, dan khususnya di sekitar masih awal kehidupan daripada Tuhan Yesus. Kalau misalnya 2 minggu yang lalu kalian ingat, saya bertanya, pertanyaan yang pertama adalah apa? Masih ingat nggak ketika pertama kali kita khotbah dari Lukas? Can you sing? Ya, can you sing? Ya, bisa nyanyi nggak? Oke, karena kita belajar dari apa? Dari nyanyian Maria, ya, bagaimana dia nyanyi dan dia mengagungkan Tuhan, dia mengagungkan berita Injil. Oke, nah minggu lalu ada yang ingat nggak? Pertanyaannya apa? Can you wait? Ya, can you wait? Bisa tunggu nggak? Karena siapa yang nunggu minggu lalu? Hah? Simeon dan Hana, betul. Simeon dan Hana, oke. Nah, minggu ini kita akan belajar dengan satu pertanyaan. Can you change? Bisa berubah nggak kita? Bisa berubah nggak kita? Kita susah berubah, tetapi Tuhan bertanya, bisa berubah nggak kita? Sebelum saya menjelaskan firman Tuhan lebih lanjut lagi, mari kita berdoa, minta pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau misalnya kami boleh sekali lagi disapa oleh firman-Mu, dan pada saat ini ketika kami membuka firman Tuhan, kami rindu agar Tuhan sendiri yang boleh berbicara kepada kami Tuhan, masing-masing, pribadi lepas pribadi. Dan kami berdoa biarlah kiranya firman Tuhan yang boleh menyapa kami. Mungkin dengan sedikit kaget kami disapa, atau juga mungkin dengan lemah lembut kami disapa, tetapi kami berdoa ya Tuhan, supaya apapun bentuk sapaan itu, Tuhan Engkau boleh berbicara kepada kami, boleh menegur kami, boleh mengingatkan kami, dan boleh mengubah kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya sadar ketika saya semakin tua, saya susah berubah. Makin susah berubah. So, kalau misalnya kalian pikir kalian masih gampang berubah, just wait. Oke, tinggal tunggu aja. Oke, siapa yang suka kalau misalnya kita mungkin pernah pasti pergi ke hotel dan tinggal di sebuah kamar hotel yang spraynya baru, yang matrasnya baru, yang bantalnya baru, yang wanginya itu wangi baru. Siapa yang suka di sini? Ada yang suka, ada yang enggak loh ya. Enggak semuanya suka. Oke, saya mulai saat ini setiap kali saya pergi conference saya harus bawa bantal ini karena ini adalah bantal saya. Tanya sama Celisa, dia nggak suka dengan bantal ini, tapi saya suka dengan bantal ini, dan tanpa bantal ini saya nggak bisa tidur. Tanpa istri masih bisa tidur begitu ya. Nah, tapi dengan tanpa bantal ini, oke, tanpa bantal ini bahaya sekali saudara-saudara. Karena apa? Karena bantal ini yang bikin saya tidur. Tapi bukan hanya konturnya, shape-nya, tetapi juga baunya itu loh, yang udah cukup lama dan pada akhirnya udah cukup nempel. Saya mau tanya kepada kalian kenal nggak dengan building ini? Ya, St. Phil's. Ini tahun 1920-an. Oke? Dan kalau misalnya kita lihat, there you go. Ya. Kemudian picture yang berikutnya. Apa ini? Gedung apa? Yang tinggal di Eastwood harus tahu. Gedung apa? Hah? Apa? Public School, betul. Eastwood Public School. There you go. Ini Eastwood Public School, betul. Gambar yang berikutnya. Railway Parade, ya. Kalau yang pergi ke Eastwood Hotel sering makan Jongga Jeep, oke? Next slide. Ya, kita akan bandingkan. There you go. Ya, satu lagi. Apa ini? Ini tricky nih.
Hah? Apa? Sisi mana? Hah? Coba kita lihat, coba. There you go. Ya, Rose Street ini ya, yang sisi Chinese ya. Nggak ada 85 degrees di sana. Perubahan. Terjadi perubahan. Dan seringkali kita nggak suka perubahan, tetapi kebanyakan dari kita nggak bisa menghindar dari perubahan. Sooner or later, the changes are coming. Perubahan itu akan datang. Dan ini juga yang kita lihat di dalam Lukas pasal yang ketiga pada hari ini. Orang Israel berpikir, mereka sudah siap. Mereka sudah siap menunggu Mesias untuk menyelamatkan mereka sejak lama. Mereka menunggu ratusan tahun, boleh dikatakan, untuk seorang raja, seorang tangan kanan Allah, untuk bisa membebaskan mereka dari penumpasan atau dari kekuasaan orang asing. Dan para nabi, seperti kita tahu, berabad-abad berseru, kalau misalnya Mesias itu akan datang. Ready or not, perubahan itu akan datang. Perubahan itu akan datang. Dan orang-orang di zaman Yohanes berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah siap untuk menyambut Mesias tersebut. Mereka udah nggak sabar lagi menunggu. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah mereka siap? Apakah mereka sungguh-sungguh siap? Dan terlebih lagi, apa artinya kalau misalnya mereka siap? Nah, kita membaca dari Lukas pasal yang ketiga, silakan buka lagi Alkitabnya. Lukas pasal yang ketiga, ini adalah waktu sekitar 30 tahun kurang lebih setelah kelahiran Yesus. Dan pada waktu itu, sepupu daripada Yesus, Yohanes Pembaptis, pada waktu itu muncul di yang kita sebut sebagai public square, tempat umum, begitu loh. Dia berada di padang gurun, dia melakukan apa yang dilakukan oleh para nabi selama beratus-ratus tahun, berabad-abad, untuk mempersiapkan orang untuk datang atau untuk kedatangan daripada Mesias. Jadi satu hal yang mereka khotbahkan kepada orang-orang pada waktu itu ialah, siap atau nggak siap, Mesias akan datang. Siap atau nggak siap, Mesias akan datang. Dan Lukas di sini menyebutkan Nabi Yesaya, ya, 500 tahun kurang lebih sebelum pada waktu Yohanes Pembaptis pada waktu itu ada, menggambarkan, boleh dikatakan apa yang Yesaya lakukan. Perhatikan ayatnya yang keempat. Dia akan menjadi suara yang memanggil di padang pasir, di padang gurun, dengan mengatakan apa? Siap-siap, Tuhan akan datang. Ya. Dan kata Yesaya apa? Yesaya katakan bahwa akan ada Yohanes Pembaptis yang akan menyiapkan jalan untuk kedatangan daripada Mesias. Nah, kita akan belajar 3 hal pada hari ini. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana kedatangan juru selamat dan bagaimana kita meresponinya. Itu yang pertama, kedatangan juru selamat dan bagaimana kita meresponinya. Jadi pertanyaannya ialah, kita tahu mereka datang, atau kita tahu Mesias ini datang, juru selamat ini datang, tetapi sekali lagi, bagaimana kita responnya? Bagaimana kita meresponinya? Perhatikan ayatnya yang ketiga. Ya. Di sini dikatakan, maka datanglah Yohanes ke seluruh Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis agar Allah mengampuni dosamu. Jadi kata Yohanes, ada 2 cara untuk menyambut kedatangan Mesias. Cara yang pertama itu adalah dengan apa? Pertobatan. Dengan pertobatan. Kata pertobatan itu berarti ialah kita yang sudah berjalan jauh dari Tuhan, kita kembali kepada Tuhan, berjalan menuju Tuhan. Jadi dengan kata lain, melakukan U-turn, begitu loh. Ya, jadi kalau misalnya kita nyetir di Australia, kita bisa melakukan U-turn untuk kembali ke arah di mana kita datang. Nah, di sini adalah sesuatu yang dikatakan oleh Yohanes, kembali kepada Allah. Yang kedua yang bisa kita lakukan untuk menyambut kedatangan Mesias, ini adalah tahu bahwa Allah adalah Allah yang mengampuni kita. Allah adalah Allah yang mengampuni kita. Pengampunan daripada Allah itu datang di dalam atau menjadi salah satu respon kita ketika kita menyambut kedatangan daripada Mesias, Sang Juru Selamat. Jadi sadar bahwa Allah adalah Allah yang datang mengasihi kita, Dia mengampuni dosa-dosa kita, Dia menghapus kesalahan kita,
dan Dia memberikan kepada kita pengampunan atas semua yang kita lakukan, boleh dikatakan. Nah, berbaliklah, kata Yohanes, dari dosa, dari pemberontakanmu, sehingga Tuhan akan mengampuni dosamu. Dan inilah caranya untuk bersiap-siap menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Kalau misalnya itu 2000 tahun yang lalu, bagaimana hari ini? Bagaimana hari ini? Bagaimana kita bersiap untuk menyambut Sang Juru Selamat? Hal yang sama sebetulnya yang harus kita lakukan. Kita harus berpaling dari cara hidup kita, yang tadinya jalan ke sana, kembali kepada Tuhan, dan kita sadar akan pemberontakan kita, dan kita datang kepada Tuhan dan meminta pengampunan dosa. Meminta pengampunan dosa. Jadi ada dua hal yang harus kita lakukan, dikatakan. Pertama, sadar bahwa kita berjalan di jalan yang salah atau di arah yang salah. Tetapi yang kedua, minta datang kepada Tuhan dan minta pengampunan dari Tuhan. Dan ini adalah masalah yang dihadapi oleh semua orang. Mau orang Australia, mau orang Indonesia, mau orang Chinese, mau orang Korea, semuanya. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau muda, maupun tua. Kemarin di majalah Southern Cross, ada satu orang yang baru bertobat. Umur berapa? 99. 99 loh. Baru bertobat dan baru dibaptis. Jadi, this actually applies to every single one of us. Mau miskin, mau kaya, mau muda, mau tua, mau kita adalah orang yang dari Indonesia atau orang Australia, semuanya, saudara-saudara. Kita hidup sebagai musuh Allah, dan kita perlu datang kepada Allah, dan perlu berurusan dengan Dia, dan mengatakan, Tuhan, saya mau menjadi kawanmu, saya mau menjadi temanmu. Jadi, kita harus bertobat. Gitu loh. Dan ketika kita bertobat, janji Tuhan pada waktu itu ialah pengampunan dosa kita. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes di sini. Pengampunan daripada dosa-dosa kita, penghapusan daripada rasa bersalah kita, dan pemulihan hubungan. Itu yang paling penting. Restoration of relationship. Pemulihan hubungan. Dan semua ini, kalau kita lihat, ini dilambangkan dengan baptisan. Dilambangkan dengan baptisan. Ada slide baptisan? Dilambangkan dengan baptisan. Baptisan ini adalah pembasuhan air, tetapi ini eksternal ya sifatnya ya. Betul nggak? Ya. Buat orang-orang Yahudi pada zaman Yohanes, ini adalah sekedar percikan. Tetapi mereka tahu ini lebih daripada hanya sekedar percikan, lebih dari hanya sekedar masuk ke dalam air. Karena baptisan itu hanyalah sebuah simbol sebetulnya. Simbol pencucian yang ada di luar. Tetapi seperti kita tahu, yang nyata, yang matters sebetulnya pada akhirnya, itu adalah sesuatu yang terjadi di dalam, bukan? Bukannya baptisan yang penting, tetapi adalah pertobatan yang terjadi di dalam. Ya. Dan ini adalah peringatan yang sangat keras. Jadi memberikan peringatan kepada kita, sekali lagi, bahwa jangan kita terkecoh dengan yang di luar ini. Yang terpenting adalah sebetulnya yang di dalam. Dan Yohanes memperingatkan mereka. Dan peringatannya ini nggak terlalu sopan-sopan banget, begitu loh kalau kita lihat ya di ayat 7, ada di slide-nya di ayat 7. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya apa? Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang akan mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Ini boleh juga nih ya, kalau misalnya nanti khotbah pertama-tama keluarnya adalah, hai kamu keturunan ular beludak. Ya, jadi ternyata kata Yohanes apa? Tampak luar dari pertobatan itu nggak cukup. Dan ketika kita bicara pertobatan juga demikian. Tampak luar itu nggak cukup. Kamu bilang bahwa, oh saya sekarang jadi orang Kristen, oh saya sekarang dibaptis, oh saya sekarang pergi ke gereja. Itu ternyata nggak cukup. Nggak cukup. Pertobatan itu harus tulus dan harus dari dalam. Jadi harus hidup yang berubah. Hidup yang berubah. Dibasuh di sungai, mandi di sungai, atau dipercik begitu, itu nggak cukup. Itu bukan membuat seseorang menjadi pengikut Tuhan. Harus ada sebuah perubahan jangka panjang. Dan hal ini melibatkan sebuah keputusan yang sulit,
dan boleh dikatakan sebuah tindakan yang sangat-sangat banyak pengorbanan. Perubahan sikap, perubahan orientasi, perubahan hati boleh dikatakan. Jadi bukan hanya sekedar pergi ke gereja dan dibaptis, bukan hanya sekedar masuk ke sungai dan dibaptis, tetapi ada terjadi perubahan internal yang terwujud di dalam perubahan eksternal. Jadi internal dulu sebetulnya yang penting, baru eksternal. Lihat nggak sih permasalahannya di sini? Permasalahannya di sini adalah Sang Mesias akan datang. Dan orang-orang pada waktu itu berpikir bahwa untuk mereka menyambut Mesias, mereka itu harus melakukan, bukan ini, mereka itu kembali lagi ke baptisan. Mereka harus melakukan itu, baptisan, begitu loh. Tetapi Yohanes mengatakan apa? Perubahan yang seharusnya adalah perubahan yang terjadi dari dalam. Yang tadi, kembali ke image yang tadi itu. Oke? Perubahan yang terjadi dari dalam, yang dimanifestasi di luar. Jadi dengan kata lain, kata Yohanes apa? Ada pekerjaan yang harus dilakukan. Ada sesuatu yang harus dikerjakan. Nggak mungkin hanya sekedar dibaptis. Oke? Nggak mungkin hanya sekedar datang dan dibaptis. Tetapi harus ada perubahan internal yang terjadi. Nah, seperti apa? Yang kedua, kita masuk ke poin yang kedua. Seperti apa kalau gitu pertobatan tersebut? Kita mungkin sering dengar kata pertobatan itu, tetapi seperti apa? Nah, dengar kata Yohanes di ayat 11. Dia katakan apa? Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Jadi kita lihat di sini, ternyata kata Yohanes, pertobatan itu lebih dari hanya sekedar kata-kata. Lebih dari hanya sekedar kata-kata. Ini mempengaruhi kantong kita, mempengaruhi gaya hidup kita, mempengaruhi waktu luang kita, mempengaruhi dan mengambil boleh dikatakan sesuatu yang kita pikir itu adalah hak kita. Dan ini mungkin dengan memberikan uang, begitu loh. Ya. Jadi memberikan possession yang kita punya, apa yang kita punya untuk membantu orang yang membutuhkan. Atau mungkin memberikan waktu kita untuk orang yang memerlukan. Mungkin ada teman kita yang kena COVID, begitu ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk dia ketika dia self-isolate? Mungkin kita bisa masak untuk dia. Kita bisa anterin makanan itu ke dia. Jadi dengan kata lain, ada sesuatu yang akan mengambil bagian dari hidup kita. Apakah itu uang, apakah itu waktu, apakah itu tenaga. Oke? Tetapi pertobatan itu juga bukan hanya mengambil sesuatu yang dari kita, tetapi pertobatan ini harus dilakukan oleh setiap orang. Oleh setiap orang. Jadi pada waktu itu ketika Yohanes berkhotbah, ada beberapa jenis orang pada waktu itu yang datang. Di ayatnya yang ke-12 ada apa? Perhatikan ayat 12 di Alkitab kalian. Ada apa? Ada pemungut cukai. Oke? Ada pemungut cukai, tax collectors. Oke? Dan di sana mereka bertanya kepada Yohanes, apa yang harus kami perbuat? Yohanes bilang apa di ayat 13? Ada di screen. Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan. Jangan menagih lebih banyak daripada apa yang telah ditentukan. Nah sebenarnya tax collectors ini, mereka bisa mengambil atau menagih apa yang mereka inginkan, boleh dikatakan. Jadi berapapun jumlahnya mereka bisa ambil dari orang, dari objek pajak tersebut. Tetapi poin Yohanes di sini ialah jangan ambil keuntungan dari hal tersebut. Kemudian juga bukan hanya tax collectors, tetapi juga ada soldiers, ada prajurit pada waktu itu yang ada. Di ayatnya yang ke-14, prajurit ini juga tanya kepada Yohanes. Dia katakan apa? Dan apa yang harus kami perbuat? Katanya. Apa yang harus kami perbuat? Mereka pada waktu itu, sebagai seorang soldiers, mereka boleh mengambil keuntungan dari siapapun yang mereka suka. Mereka pada waktu itu boleh ambil keuntungan dari siapapun yang mereka suka. Dan hukum pada saat itu mengatakan apa? Thanks. Hukum pada saat itu mengatakan apa? Mereka berhak untuk ngambil apapun yang mereka suka. Oke? Dan orang Yahudi harus support hal itu, harus membantu hal tersebut. Jadi kalau misalnya menolak, itu berarti orang Yahudi itu mengkhianati pemerintahan Romawi pada waktu itu. Oke? Jadi mereka sebetulnya bisa mengambil apapun yang mereka mau. Hal yang sama juga berlaku kepada mereka, kata Yohanes apa? Jangan merampas dan jangan memeras. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi dengan kata lain, berbahagialah
dengan apa yang kamu punya. Oke? Berbahagialah dengan apa yang kamu punya. Dan ini kita bisa melihat sebuah benang merah daripada semua respon daripada Yohanes. Kita melihat bahwa apa? Bahwa puas dengan apa yang kita punya. Iklan di TV selalu mengatakan bahwa kita tidak boleh puas dengan apa yang kita punya. Jadi kita kalau misalnya nggak punya satu, kita harus punya dua. Kalau kita punya small, kita harus punya big. Tetapi kalau misalnya kita punya yang murahan, kita harus punya yang lebih mahal mungkin. Seperti demikian. Oke. Jadi tetapi maksudnya di sini yang dikatakan oleh Yohanes ialah bahwa kalau kamu punya segitu, bersyukurlah. Kalau kamu punya X, bersyukurlah. Kalau kamu punya X plus 1, bersyukurlah. Dan seringkali kita pikir kalau misalnya kita tinggal di Australia, kita akan kebal ya dengan hal tersebut ya. Kita akan immune dengan hal tersebut. Well, enggak juga. Banyak sekali orang-orang Australia juga yang berpikir bahwa kalau misalnya dia punya satu, dia harus punya dua. Kalau dia punya kecil, dia harus punya yang besar. Kalau misalnya dia punya yang enggak begitu berharga, dia harus punya sesuatu yang lebih berharga. Puas, belajarlah menemukan kepuasan kita di dalam Tuhan. Mengenal keindahan Tuhan, kesucian Tuhan, kebaikan Tuhan. Dalam nilai dan dalam kasih-Nya yang tidak terbatas. Berkomitmenlah untuk setiap kita untuk mengenal Tuhan dan untuk dipuaskan oleh Tuhan. Mazmur 37 ayat 3 dan 4 mengatakan apa? Percaya kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan lakukanlah yang setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Oke? Jadi apa yang diinginkan oleh hati kita? Tuhan akan berikan kepada kita. Ketika kita mencari Dia. Ketika kita menemukan Dia. Ketika kita bersandar kepada Dia. Dengan kata lain, puaslah di dalam Tuhan. Puaslah di dalam Tuhan, dan Dia akan memenuhi, boleh dikatakan, semua keinginan kita. Nah, pertanyaannya sekarang ialah, apakah pertobatan kita menghasilkan buah? Oke? Apakah pertobatan kita menghasilkan buah? Jadi kalau misalnya ngelihat ini kan jelas gitu ya. Kalau misalnya ini ada buahnya. Next slide. Ini kan ada buahnya, jelas gitu loh. Oke? Buahnya subur, pohonnya subur, ya jelas itu. Kalau misalnya ini berbuah, begitu loh. Oke, saya nggak akan ngomongin mengenai durian. Tetapi jelas ini adalah sesuatu yang berbuah. Nah, Yohanes katakan apa? Ketika kita bertobat, ketika kita memutuskan untuk berpaling kepada Tuhan, hidup kita untuk menuju kepada Tuhan, maka hidup kita akan berbeda. Begitu loh. Hidup kita akan berbeda. Hidup kita akan menjadi hidup yang menghasilkan buah. Coba ingat. Bagaimana hidup kita tahun lalu? Masih ingat dong? Tahun 2021, bulan Januari, hidup kita seperti apa? Apakah hidup kita hidup yang berubah? Apakah kita lebih bisa mengendalikan emosi? Apakah kita lebih kudus, lebih suci? Apakah kita berjalan lebih dekat dengan Tuhan? Apakah kita memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita sesuai dengan apa yang kita mau? Atau kita appreciate orang-orang tersebut. Dan hal ini sekali lagi nggak berhubungan dengan faktanya bahwa kita udah pergi ke gereja bertahun-tahun. It doesn't matter. It's not relevant. Dengan berapa lama kita pergi ke gereja, dengan berapa lama kita udah menjadi orang Kristen. Kita harus datang kepada Tuhan dan memikirkan apakah hidup kita adalah hidup yang sudah bertobat dan apakah hidup kita adalah hidup yang sudah menghasilkan buah seperti ini. Soalnya pada waktu itu, di dalam zaman Yohanes, beberapa waktu itu, atau beberapa saat tersebut, banyak orang yang punya konsep yang salah. Mereka berpikir bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Perhatikan, di ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Mereka pikir mereka keturunan Abraham. Dan Tuhan berjanji, boleh dikatakan kepada Abraham dan keturunannya, bahwa mereka akan menjadi umat pilihan. Dan mereka menganggap bahwa dengan status tersebut, that's it, mereka cukup. Mereka nggak perlu lagi ada pertobatan. Karena mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Tetapi lihat apa yang dikatakan oleh Yohanes, pesan yang sama. Dikatakan bahwa umat Tuhan akan terlihat dari tindakan mereka. Perhatikan ayat 8 dan ayat 9. Ada di screen. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami.
Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi Yohanes berkata apa? Yohanes berkata bahwa jangan pikir kita kebal, kita akan escape dari penghakiman Tuhan, karena siapa orang tua kita? Karena siapa kakek nenek kita? Atau mungkin karena kita lulus dari sekolah Kristen. Atau mungkin karena kita punya gelar teologi. Atau mungkin karena kita sudah pergi ke gereja puluhan tahun atau belasan tahun. Atau mungkin karena kita married dengan orang Kristen mungkin. Atau datang ke gereja setiap saat. Apa yang terjadi di dalam, kata Yohanes, itulah yang menjadikan kita anak-anak Tuhan. Ketika kita bertobat, dengan tulus, Tuhan akan mengampuni kita. Jadi, apapun yang terjadi, Tuhan itu sanggup untuk melakukan yang Dia mau. Bahkan dikatakan, perhatikan, this is really cool actually, di ayatnya yang ke-8. Dikatakan apa? Dia dapat mengubah batu menjadi apa? Menjadi anak-anaknya. Dia dapat mengubah batu menjadi anak-anaknya. Dia yang mengampuni dosa kita, Dia yang mencuci kita bersih di dalam, menguduskan kita, Dia dapat mengubah kita. Ini betul-betul ketika saya baca ayat ini ya, ini sebuah tamparan bagi kita, apalagi bagi kita yang merasa bahwa kita udah give up ya, untuk share the gospel dengan teman kita, atau dengan orang tua kita. Karena apa? Hatinya kayak batu. Oke, nggak mau berubah. Tetapi dikatakan apa? Tuhan bisa merubah batu menjadi anak-anaknya. Luar biasa, saudara-saudara. Dia bisa membalikkan kita. Dan Dia yang menyebabkan kita pada akhirnya untuk bertobat. Ketika kita datang kepada Tuhan, saya nggak tahu kalian masih ingat nggak kapan kalian bertobat? Ketika kita datang kepada Tuhan dan menyadari bahwa saya adalah manusia berdosa, dan saya memerlukan Tuhan, sebetulnya itu adalah bukan kita yang datang, tetapi Tuhan yang bekerja di dalam kita. Dia yang membuat kita sadar bahwa kita adalah seorang pemberontak, kita adalah seorang yang berdosa, dan kita nggak bisa melakukannya ini semuanya sendiri. Dia yang memilih kita sebetulnya, anak-anaknya, untuk kita dijadikan anak-anaknya, bahkan dikatakan dari batu. Luar biasa ya. Dan Tuhan yang sama adalah Tuhan yang akan datang juga sebagai hakim, kata Yohanes. Dan satu-satunya yang akan Dia lihat pada akhirnya ialah bagaimana pertobatan yang sesuai dengan buahnya. Oke? Pertobatan yang sesuai dengan buahnya. Nah, itu membawa kita dalam poin yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana kalau gitu kita menunggu juru selamat ini? Ya. Ini adalah sesuatu yang sangat penting yang dikhotbahkan oleh Yohanes. Dan bahkan orang-orang pada waktu zaman Yohanes bertanya-tanya, apakah Yohanes itu adalah Mesiasnya sebetulnya? Oke? Karena apa yang dia khotbahkan itu penting sekali. Perhatikan ayat 15. Tetapi karena orang banyak pada waktu itu menanti dan berharap, mereka semuanya bertanya dalam hati mereka tentang Yohanes, kalau dia adalah Mesias. Tetapi kita tahu bahwa Yohanes kan bukannya Mesias. Lukas sudah memberitahukan kepada kita bahwa apa? Bahwa Yohanes itu hanya menyiapkan jalan, membuka jalan untuk Mesias, untuk membuat orang siap untuk menyambut Yesus. Tapi perhatikan ayat 16. Buka Alkitab kalian dan lihat ayatnya yang ke-16 atau baca di screen. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api." Jadi Yohanes mengatakan apa di sini? Yohanes mengatakan, I can only do the outside. Cuma bisa kerjain apa yang di luar. Tetapi Yesus akan datang dan Dialah yang mengubah orang dari dalam keluar. Oke? Mengubah orang yang ada di dalamnya sehingga dimanifestasikan di dalam perbuatan. Yohanes mengatakan bahwa ini kita semua membutuhkan sebuah pertobatan yang sejati. Pertobatan yang menghasilkan buah dan kehidupan yang berbuah.
Dan itu hanya mungkin ketika Yesus datang dan memberikan Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus itulah yang bekerja di dalam kita dan mengubah kita. Oke? Dan membuat kita pada akhirnya bertobat dan berbuah. Bertobat dan berbuah. Yesus dikatakan di sini oleh Yohanes akan membaptiskan dengan Roh Kudus dan api. Apa maksudnya di sini? Roh Kudus kita tahulah, itulah sebetulnya yang mengubah kita dari dalam keluar, boleh dikatakan. Tetapi apa yang dimaksud dengan api di sini? Gambaran itu adalah seperti biji besi atau biji emas yang ditambang, yang kotor, dimasukkan di dalam bara api, di dalam tungku api, dibakar semuanya yang kotor, yang sampah, dan pada akhirnya menghasilkan apa? Menghasilkan emas yang murni, yang berguna, yang kuat, yang bisa dinikmati oleh orang, dan bukan hanya sekedar batu-batuan yang kotor, boleh dikatakan. Oke? Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Nah, buat kita apa artinya? Yesus sudah datang ya, betul nggak? Dia udah lahir di dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu. Dia udah datang dan melayani kita, dia mati di atas kayu salib buat dosa-dosa kita, dia terangkat ke surga, dan sekarang memerintah dari surga, tetapi jangan lupa bahwa dia akan datang kembali. Pertanyaannya ialah, bagi kita, bagaimana kita menyambut Yesus yang akan datang? Oke? Yohanes pada waktu itu menantang orang untuk menyambut Yesus. Ketika Yesus datang pertama kali, kita diajak oleh Tuhan pada saat ini untuk bersiap-siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang kedua kali. Dia akan datang, kita siap atau enggak. Dan dia akan datang untuk menghakimi. Kalau kita perhatikan, di Lukas pasal yang ketiga, di bagian akhirnya, itu banyak berbicara mengenai penghakiman. Oke? Dan penghakiman ini adalah menjadi penghakiman yang severe, yang betul-betul luar biasa, parah sekali. Karena apa? Karena di situ akan dibedakan antara orang yang ada di sisi Yesus dengan orang yang ada di sisi seberang Yesus. Antara pengikut Yesus dengan orang yang tidak mengikut Yesus. Banyak dari kita bertanya, Kokian kalau misalnya di tengah-tengah bagaimana? Mungkin nggak kalau misalnya di tengah-tengah? Saya jadinya nggak terlalu ekstrim ke situ, tetapi juga nggak terlalu ekstrim ke sini loh. Saya bukan menolak loh. Tetapi saya nggak terlalu ekstrim juga ke situ. Kata Yesus apa? Cuma ada dua. Ya, cuma ada dua. Either kamu ada di sisi dia, atau ada di sisi yang berseberangan dengan dia. And saya nggak bisa judge. Saya nggak bisa judge hidup kalian. Kalian ada di sisi mana? Kalian yang tahu. Kalian yang tahu kalian ada di sisi mana. Tetapi yang saya bisa peringatkan kepada kalian ialah, siaplah bahwa Mesias ini akan datang kembali. Dan dia akan menghakimi kita. Ada di sisi mana kita? Apakah kita sudah siap dengan pertobatan dan dengan hidup yang berubah? Karena pada akhirnya ketika dia datang dan menghakimi, dia akan melihat apakah pertobatan kita sudah menghasilkan buah atau bukan. Apakah hidup kita sudah sungguh-sungguh bertobat dan berubah? Pertanyaan itu semuanya kita yang bisa jawab. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih kalau Tuhan boleh ingatkan kami sekali lagi untuk kami boleh bersiap menyambut kedatangan Mesias, Yesus yang kedua kali. Seperti Yohanes telah menyiapkan orang-orang pada waktu itu untuk menyambut kedatangan Kristus pertama kali. Terima kasih kalau firman Tuhan juga berbicara kepada kami, untuk kami boleh bersiap menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Mungkin ada beberapa dari kami yang tidak akan melihat kedatangan Kristus yang kedua kali, tetapi kami akan mati dan kami akan bertemu dengan Kristus. Tuhan ajar kami Tuhan juga untuk kami boleh siap di dalam hal itu. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami ingin menyerahkan waktu kami ke depan juga ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus boleh berbicara melalui firman-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelumnya